Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Septami Setiawati SSI MSc MCSN. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pengolahan Bahan Galian atau PBG. Mata kuliah ini bernilai 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk semester 4 mahasiswa jurusan teknik pertambangan, dan dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari mengenai proses memisahkan bahan galian dari pengotor-pengotornya dengan memanfaatkan sifat fisik dari bahan galian tersebut. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama kominusi yang terdiri dari crushing dan grinding, yang kedua adalah sizing meliputi screening dan classifying, yang ketiga adalah DMS atau dense medium separation, yang keempat adalah flotasi, yang kelima adalah proses konsentrasi, yang keenam adalah material handling, yang ketujuh adalah proses lanjutan dari proses PBG yaitu proses metalurgi, yang kedelapan adalah aplikasi dari proses PBG yaitu contohnya pada komoditas batu bara dan emas, yang kesembilan adalah spek alat berat. Dalam mata kuliah PBG, kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip pengolahan bahan galian, serta membedakan jenis-jenis proses kominusi, proses sizing, DMS, flotasi, dan proses konsentrasi. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami proses metalurgi yang merupakan proses lanjutan dari proses PBG. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami proses PBG seperti pengolahan batu bara dan emas. Nah, dalam mata kuliah PBG, bentuk pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah untuk penyampaian materi atau teori, kemudian praktikum. Jadi ada beberapa topik yang dipraktikkan atau dipraktikumkan oleh mahasiswa, kemudian ada juga responsi, di mana responsi ini merupakan tes untuk menguji pemahaman mahasiswa setelah praktikum selesai dilakukan. Kemudian untuk metode pembelajarannya, ada dua metode yang saya gunakan secara umum. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning atau case-based method. Dan yang kedua adalah small group discussion, di mana dalam kombinasi kedua metode ini mahasiswa akan diharapkan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau studi kasus dalam bentuk kelompok. Nah, sehingga kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan diharapkan dapat meningkat. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya bagi menjadi dua, yaitu interaksi offline, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas saat perkuliahan ataupun pada saat praktikum, dan juga di luar kelas, misalnya untuk konsultasi personal. Kemudian untuk interaksi online yang kedua, kami menggunakan learning management system, dan di Untan digunakan website Edlink, kemudian ada juga WhatsApp untuk komunikasi, dan juga email untuk hal-hal seperti pengiriman tugas dan lain-lain. Teknik penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama ada observasi, contohnya untuk observasi keaktifan mahasiswa di kelas ataupun pada saat praktikum. Kemudian yang kedua adalah unjuk kerja, misalnya untuk penilaian kegiatan seperti presentasi, praktikum, ataupun pembuatan laporan. Kemudian yang ketiga ada tes tertulis, seperti misalnya pada UTS dan UAS. Yang terakhir, kriteria dan bobot penilaian untuk mata kuliah PBG. Untuk nilai perkuliahan, ada 4 komponen. Yang pertama kehadiran sebesar 10%, kemudian yang kedua adalah tugas sebesar 30%, di mana 50% berupa tugas laporan misalnya studi kasus, kemudian 50% dari komponen ini adalah berupa nilai praktikum. Yang ketiga adalah untuk UAS sebesar 30%, dan yang terakhir adalah UTS juga sebesar 30%. Untuk penilaian praktikum, ada beberapa komponen yang disepakati oleh dosen dan tim asisten praktikum. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua tugas pendahuluan, yang ketiga pretest, di mana masing-masing bernilai 10%. Kemudian yang keempat adalah praktikum itu sendiri sebesar 25%. Yang kelima adalah responsi atau post-test sebesar 20%. Dan yang terakhir laporan praktikum bernilai 25%. Berikut ini merupakan tayangan video pembelajaran salah satu materi pada mata kuliah PBG, yaitu mengenai pengolahan emas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang semuanya.
Jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengolahan bahan galian atau PBG pertemuan ke-13 ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang proses pengolahan emas ya. Nah, namun sebelum memulai ya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kelas pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan materi, mungkin ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang bisa bantu jelaskan? Silakan Farul. Kemarin kita belajar tentang hidrometalurgi, pirometalurgi, dan juga elektrometalurgi, Bu. Ya. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Sudah? Oke, cukup ya. Ya, terima kasih Fahrul ya. Jadi masih ingat ya Fahrul dan teman-teman yang lain, minggu lalu itu kita pengenalan sedikit tentang metalurgi ya, di mana metalurgi itu sendiri adalah suatu proses ya untuk mengekstraksi atau memisahkan ya mineral atau logam dari ore atau bijinya. Secara sekilas ya, jadi kita cuma pelajari klasifikasinya secara dasar ya, bahwa metalurgi itu sendiri ya, khususnya metalurgi ekstraktif dibagi menjadi beberapa ya. Ada hidrometalurgi di mana proses metalurginya itu terjadi atau terjadi pada lingkungan berair. Kemudian pirometalurgi, proses ekstraksi logam atau mineralnya itu dibantu oleh ya api atau suhu tinggi. Kemudian yang terakhir ada elektrometalurgi, di mana proses ekstraksinya dibantu oleh ya listrik, ya aliran listrik atau elektron. Nah, kemudian kita akan lanjut ke proses pengolahan emas. Sebelum itu saya mau tanya, kira-kira kenapa kita perlu membahas proses pengolahan emas? Kenapa ya? Apakah ada manfaatnya atau ada kaitannya dengan sumber daya di sini? Silakan, Fahrul. Proses pengolahan emas itu harus dipelajari karena tuh emas itu tuh memiliki campuran yang bermacam-macam, Bu. Jadi kalau tidak dilakukan pengolahannya tuh masih ada tercampur dengan mineral yang lain. Iya. Bagus sekali ya. Jadi benar ya, kenapa kita perlu mempelajari proses pengolahan emas ya? Karena apa? Emas itu ya campurannya kompleks ya. Kita harus tahu sifatnya, tahu genesanya ya, dan segala macamnya supaya kita bisa memilih teknologi yang tepat. Nah, selain itu ya, kenapa kita pelajari? Karena di sini di Kalimantan Barat juga masih banyak terdapat sumber daya emas ya, baik itu emas yang bersifat primer maupun yang sekunder ya. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa emas itu secara umum ya, secara genesanya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada emas primer dan emas sekunder. Yang emas primer itu ciri-cirinya apa? Atau dia asalnya dari mana? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Kalau emas primer itu terbentuk dari proses hidrotermal yang dari emas, itu prosesnya terjadi di dalam bersama dengan batuan biasanya, Bu. Sedangkan untuk sekunder itu emas primer yang telah tertransformasi biasanya, Bu, seperti aluvia. Bedanya emas primer dengan emas sekunder itu, kalau emas primer dia biasa ada proses magmanya ya, jadi ada proses gunung apinya, terus itu dia emasnya itu dia berikatan dengan matriks batuan lain ya, bercampur dengan mineral lain ya. Sementara kalau emas sekunder itu biasanya berupa emas primer yang terbawa oleh misalnya aliran air ya, terus dia menuju ke sekitar daerah di dekat sungai gitu.
jadilah dia emas aluvial gitu. Untuk metode penambangannya, jadi karena genesanya berbeda, ya metode penambangannya otomatis juga berbeda, ya. Kalau emas sekunder biasanya dipakai metode apa? Konsentrasi atau pemisahan secara gravitasi. Kemudian kenapa penting untuk dibahas, ya? Karena di Indonesia yang kita tahu, ya, mungkin di sekitar daerah kita tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak bisa juga kita menutup mata bahwa masih banyak praktik pengolahan atau ekstraksi emas yang kurang baik, ya, yang masih keliru lah gitu, ya. Nah, terus dampaknya tidak hanya buruk untuk lingkungan, ya, tidak hanya negatif untuk lingkungan, tapi juga bisa berdampak ke makhluk hidup, ya, termasuk ke manusia. Nah, salah satunya ini yang kita bahas adalah untuk praktik buruk untuk pengolahan emas primer, ya. Jadi proses-proses ini, ya, tahapan-tahapan ini kan mungkin sudah cukup familiar, ya. Dimana di sini salah satu reagen atau bahan kimia yang cukup mengganggu atau cukup terkenal itu adalah si merkuri, ya, penggunaan merkuri di sini. Jadi kalau dilihat di sini, kenapa ada dua warna kotaknya? Ada yang oranye dan ada yang merah. Kenapa saya beri dua warna? Jadi kalau yang oranye itu yang masih wajar, netral gitu, ya, nggak ada efek negatifnya. Tapi kalau yang merah ini dia sudah masuk ke praktik buruk, gitu. Jadi kita lihat di sini, ya, pengambilan batuan di lubang tambang ini kan ekstraksi normal gitu, ya, biasa aja, bukan hal yang negatif gitu kan. Nah, terus kemudian dilanjutkan ke penghancuran batu. Penghancuran batu ini pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah singgung, masih ingat? Termasuk proses apa namanya? Crushing, betul sekali, ya. Penghancuran atau perembukan batu itu proses crushing, dan crushing itu dia termasuk kominusi atau proses pengecilan ukuran batuan. Kemudian crushing ini kita lanjutkan ke apa nih? Penggilingan apa ini? Apa nah? Hah? Grinding, betul sekali, ya. Nah, terus bedanya crushing sama grinding itu apa? Crushing itu dilanjutkan, kalau grinding itu dia tuh macam memfilter. Oke, 50-50, hampir benar. Kalau yang crushing itu dia menghancurkan, jadi dari mungkin yang bongkahan besar dia menjadi bongkahan batuan yang lebih kecil. Nah, sementara kalau grinding ini dia melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh si crushing. Jadi yang mungkin batuan-batuan yang kecil-kecil itu dia dihaluskan lagi menjadi seperti pasir atau serbuk, memisahkan merkuri dengan emas, ya. Jadi ketika dibakar, ya, merkurinya tuh ada yang menguap segala macam gitu, tersisalah si emas. Nah, kemudian jadilah si emas yang siap dijual. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa ada panah ke bawah lagi? Kenapa dia tidak selesai di sini saja? Kenapa di sini kotak ini bercabang dua? Para penambang kecil itu mereka tahu pada saat dia mengeluarkan isi gelondong ini, nggak semuanya menjadi amalgam, masih ada sisa emas. Jadi dia sisa yang di gelondong ini mereka ikat lagi menggunakan lumpur itu, dia ikat lagi menggunakan si cyanida, sisa-sisanya. Jadi dia nggak mau rugi. Lumpur limbahnya, terus dia cyanidasi, terus dia pisahkan dari cyanida, ya, memisahkan emas dari cyanida, jadilah emas lagi, ya, tuh. Nah, jadi nanti, ya, di slide berikutnya kita akan lihat bahwa sebenarnya proses cyanidasi ini
dia itu lebih ramah lingkungan, lebih recommended gitu dibandingkan penggunaan merkuri atau proses amalgamasi. Cuma kenapa di sini yang sianidasi masuk merah juga? Iya, karena si sianida ini bekerja, dia tuh sudah di bawah campuran merkuri, sudah ada campuran merkuri di situ. Jadi dia termasuk praktik buruk gitu. Sekarang kita mau lihat praktik baiknya seperti apa, harusnya seperti apa yang idealnya, gitu ya. Karena di sini kita tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga bagaimana kegiatan yang kita lakukan itu ya tidak merusak lingkungan, juga tidak mengganggu ekosistem, gitu ya. Nah, ini untuk yang praktik baik pengolahan emas primer ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, salah satu contohnya adalah proses sianidasi. Proses sianidasi di sini biasanya menggunakan natrium sianida untuk mengikat si emas ya. Sianida sebenarnya berbahaya kalau dalam jumlah besar ya. Kita sudah pernah dengar ya dulu kasus kopi Vietnam itu karena dicampur sianida ya, ketika diminum bisa mengakibatkan orang meninggal. Itu kalau dia jumlah banyak gitu. Nah, tapi berbedanya sianida dari merkuri adalah kalau merkuri dia punya efek akumulatif. Paham nggak kira-kira? Kalau sianida tidak ada efek akumulatif. Paham nggak? Jadi gini, merkuri dia mungkin nggak bikin orang langsung meninggal ketika misalnya nggak sengaja menghirup atau meminum merkuri tersebut gitu. Tapi dia bisa menumpuk di dalam tubuh, berakumulasi. Semakin lama dia akan memberikan dampak negatif gitu. Kalau sianida dia bahayanya itu kalau dia konsentrasi tinggi, mungkin terminum atau terhirup udah. Tapi dia tidak ada efek akumulatifnya gitu ya. Nah, itulah kenapa terbilang si sianida ini relatif lebih aman. Oke. Nah, proses pertama itu ya, biji emas akan dikominusi ya, sama. Dia tetap harus dikominusi. Jadi run of mine-nya harus dikominusi, nggak bisa langsung di leaching misalnya, itu nggak bisa. Tetap harus dikecilkan ukurannya. Kemudian di leaching ini ada air, terus kapur. Kapur di sini dia untuk mencapai pH basa lebih dari 7. Kemudian ditambahkan sianida dan oksigen. Ya. Sehingga terjadilah si reaksi ini. Nah, kemudian setelah itu ya di dalam reaktor itu kita masukkan karbon aktif. Dari tadi kayaknya belum ada karbon aktif ya. Nah, kira-kira kenapa muncul satu bahan ini? Kenapa enggak dia sianida? Nih kan bisa licin dengan sianida terus udah langsung ke pembakaran atau peleburan aja. Karbon aktif kira-kira dia buat apa? Oke. Yang lain ada mungkin pendapat lain? Mengikat sianida aja. Di sini kalau nggak kelihatan ya, saya bacain karbon aktif ini di sini adalah proses adsorpsi. Adsorpsi itu menyerap ya, menjerap atau mengikat. Jadi di sini karbon aktifnya diharapkan dia akan mengikat si ikatan emas sianida. Nah, kemudian baru setelah adsorpsi adalah proses pembakaran. Nah, pembakaran ini dia akan menghilangkan si karbon sama sianidanya gitu ya. Terus baru
peleburan ya, peleburan baru dihasilkan bulion emas ya, karena emas ini biasanya dia ada mineral pengikutnya, misalnya kayak perak, tembaga, ini biasanya masih ada campurannya gitu ya. Oke. Nah kemudian ini berikutnya ada opsi reagen lain ya, menggunakan thiourea dan thiosulfat ya. Jadi kalau thiourea ini bisa pengganti cyanida ya, khusus untuk mungkin emas yang dia sulfidanya rendah. Kemudian ada thiosulfat juga ya. Thiosulfat ini laju pelarutannya atau recovery rate-nya itu nggak sebagus tadi si cyanida ya. Kemudian ada satu lagi flotasi, cuma ini mungkin kalau misalnya untuk penambang emas skala kecil, flotasi mungkin agak susah karena flotasi kan perlu alat, terus juga dia perlu bahan-bahan kimia gitu ya. Sementara mungkin untuk penambang rakyat mereka mungkin lebih mudah akses ke merkuri. Nah cuma sekarang mungkin nanti ke depannya tugas kalian gimana supaya hal itu bisa berubah. Untuk yang emas aluvial atau emas sekunder, di sini dia mulai dari sini ada ore ya, kemudian ini sama di crushing jadilah ini batuan yang ukurannya lebih kecil ya, kemudian masuk ke mill, ini proses grinding ya sehingga lebih halus, kemudian dialirkan ke Swiss box, lanjut lagi ya ke shaping table ya. Jadi Swiss box ini dia ada tailing dan ada konsentratnya dilanjutkan ke shaping table ya, baru didapatkan bongkahan emas ya. Untuk praktik baik kira-kira paham? Oke ya. Nah materinya sebenarnya sudah selesai ya, cuma ini saya cuma share sedikit ya. Dulu saya pernah riset gitu ya, judulnya memang sangat umum ya, pengolahan emas tanpa merkuri, karena waktu itu pada saat tim terbentuk kami masih belum tahu ya kira-kira selain merkuri kita mau pakai apa. Jadi akhirnya dibuat satu judul yang sangat umum. Nah tapi kemudian pada saat waktu berjalan kami memutuskan untuk menggunakan si cyanida itu ya. Jadi waktu itu riset ini merupakan suatu kerjasama ya, didanai oleh Balitbank Provinsi Kalimantan Barat, terus kerjasamanya dengan Universitas Tanjung Pura, UMP, terus satu lagi dengan SM. Jadi ini beberapa alat yang saya fotokan, ini nggak terlalu jelas ya. Di sini ini ada crusher ya, Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu semuanya saling keterkaitan gitu. Ini crusher, terus ini kelihatan nggak apa nih yang lonjong, tabung ini, tabung horizontal. Hah? Apa? Ya, alat grinding namanya ball mill. Nah yang ini nih ya. Ya, yang tabung ini. Nah, jadi kalau ball mill ini seperti yang sudah kita pelajari, dia itu akan diputar dengan kecepatan yang cukup tinggi dan dalam waktu tertentu. Di dalamnya ada bola-bola pejal dan ore. Gitu. Jadi itu diputar kecepatan tinggi supaya apa? Supaya si ore itu dia menjadi semakin halus. Ya, ini kami berkunjung ke reaktornya. Jadi sebenarnya di perusahaan tersebut mereka sudah menggunakan cyanida. Gitu. Reaktor ini dia kayak seperti tabung gitu ya. Ada beberapa tabung besar ukurannya. Di dalam sinilah mereka melakukan pencampuran cyanida dan si ore. Dengan harapan ore-nya nanti berkaitan dengan emas ya. Terus di sini juga ada proses adsorpsinya ya. Ini referensi, nanti kalian bisa cari sendiri ya, dibaca, silakan dibaca yang berkaitan dengan emas.
teman-teman, sebelum saya mengakhiri sesi hari ini ada kuis ya, mini kuis. Silakan masuknya cepet-cepetan. Cuma 5 soal saja ya, silakan dicoba. Yes, Zaki, Kristo, nomor 1. Paham ya kira-kira materinya ya? Oke, mungkin ada yang bersedia untuk menarik kesimpulan? Untuk pengolahan emas itu bisa tidak hanya di juga yang pertama itu praktik yang bisa dibilang baik, dan penggunaan cyanida. Yang kedua itu praktik yang tidak baik di dalam proses pengolahan emas itu menggunakan merkuri, itu berbahaya tidak hanya bagi lingkungan tapi juga bagi tubuh. Oke, terima kasih Susannya. Oke, jadi untuk hari ini cukup sekian sesi perkuliahan kita. Minggu depan materinya adalah tentang pengolahan batu bara dan alat berat ya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tayangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.